Istana Ilusi. Dalam beberapa hari terakhir, Long Miaoyin telah berjaga di depan pintu ruang rahasia. Dia khawatir jika seseorang akan mengganggu kultivasi Xiaofan. Setiap harinya, dia pergi ke dapur untuk mengambil makanan dan memasukkannya melalui pintu kecil yang ada di luar ruang rahasia. Sementara dia makan di luar pintu. Ya, kamu pasti kelelahan belakangan ini. Xiaofan tersenyum. Dia memiliki kulit putih dan wajah yang kecil dengan mata indah dan rambut hitamnya yang terawat rapi. Tapi bagian bawah wajahnya masih ditutupi oleh cadar. Jika dia tidak memiliki tanda lahir di wajahnya, dia pasti akan sangat cantik. Tidak. Bagaimana dengan perkembangan kultivasi kamu? Long Miaoyin bertanya. Ya, lumayan. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Apa ada yang terjadi? Xiaofan bertanya. Long Miaoyin mengangguk dan menceritakan tentang yang baru-baru ini telah terjadi dengan rinci. Pertama, Long Miaoyin mengatakan bahwa kepala keluarga Long telah berkali-kali datang untuk mencari masalah. Kemudian dia mengatakan bahwa 3 hari lagi Long Xiaotian akan kembali ke kota Jingchuan. Memang benar kalau Long Yi telah terluka parah karena Xiaofan, tapi dengan perawatan dari dokter keluarga Long, dia sudah hampir pulih beberapa hari yang lalu. Hal lain yang menimbulkan sensasi di kota Jingchuan adalah seseorang dari Istana Ilusi akan mengunjungi keluarga Xiao. Katanya orang ini dikirim oleh seorang tetua dari Istana Ilusi. Tetua tersebut menyukai bakat Xiaotian dan mengirim seseorang untuk mengajarinya terlebih dahulu. Xiaotian akan pergi bersamanya. Kota Jingchuan menjadi heboh dengan berita ini. Semua orang tahu bahwa Istana Ilusi adalah sekta terbesar di negara Raja Belah Diri. Kota Jingchuan sangat kecil jika dibandingkan dengan negara Raja Belah Diri. Long Miaoyin tahu apa yang terjadi di antara Xiaotian dan Xiaofan. Bahkan ada desas-desus bahwa keluarga paling kuat di kota ini adalah keluarga Xiao, bukan keluarga Long. Istana Ilusi. Gumam Xiaofan. Semua orang di negara Raja Belah Diri tahu tempat suci ini dan setiap kultivator ingin pergi ke sana untuk berkultivasi. Mereka bahkan sampai rela untuk menjadi budak di sana. Namun, adiknya, Xiaotian, disukai oleh para tetua Istana Ilusi dan sudah memiliki masa depan yang menjanjikan. Xiaofan tersadar dari lamunannya dan tersenyum. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kapan Xiaotian akan pergi ke Istana Ilusi dengan pria itu? Long Miaoyin pun menjawab. Hari ini. Kebetulan sekali. Ayo pergi dan lihat. Xiaofan berkata dengan lembut. Setiap kali seorang yang berbakat diterima di Istana Ilusi, itu akan menjadi sensasi bagi penduduk setempat. Hal itu juga melambangkan kebangkitan sebuah keluarga. Akan ada banyak orang yang menghadiri upacara tersebut dan beberapa keluarga akan mengirimkan sumber daya alam serta harta karun yang berharga sebagai hadiah. Tentu saja, banyak keluarga yang berharap untuk bisa bercengkrama dengan utusan istana. Apa? Long Miaoyin terkejut. Kamu mau pergi melihatnya? Ya, ayo pergi atau kita akan terlambat. Xiaofan tersenyum. Saat ini, hanya ada beberapa pelayan di rumah Long. Kepala keluarga Long serta anggota keluarga dekat yang terhormat akan ke gerbang rumah keluarga Xiao untuk menemui utusan Istana Ilusi itu. Status Istana Ilusi di negara Raja Belah Diri ini cukup tinggi. Selama Xiaotian masih berada di dalam Istana Ilusi, keluarga Long harus menghormati keluarga Xiao. Xiaofan dan Long Miaoyin pun meninggalkan rumah Long dan orang-orang yang membicarakan mereka. Saat ini, gerbang rumah Xiao sangat terang benderang dan ada banyak orang berkumpul di sekitarnya. Setengah penduduk kota Jingchuan datang untuk melihat utusan itu. Utusan Istana Ilusi biasanya adalah seorang tokoh agung. Sudah cukup bagi mereka untuk menyombongkan diri jika mereka dapat melihatnya. Kepala keluarga Long, Long Anhai, sudah tiba di sini awal sekali. Meskipun keluarga Long adalah keluarga terbesar di kota Jingchuan, mereka tidak berani untuk bersikap sombong di depan utusan Istana Ilusi. Mereka bahkan membawakan harta karun dan batu spiritual dalam jumlah yang besar untuk membuat utusan istana itu senang. Utusan Istana Ilusi itu sangat puas dengan hadiah yang Long Anhai berikan. Saat di dalam istana, dia tidak memiliki status yang tinggi. Namun saat di luar istana, utusan ini adalah juru bicara istana dan semua orang akan datang untuk menyenangkan mereka. Long Anhai, hadiah yang bagus. Aku akan mengirim hadiahmu ke istana. Utusan itu tersenyum. Long Anhai menggenggam tangannya dan berkata, Terima kasih, Tuan. Tolong ceritakan hal yang baik untuk keluarga kami. Xiaotian, ayah dan ibunya yang berdiri di sampingnya itu terlihat angkuh. Mereka memandang rendah keluarga Long. Jangan khawatir, akan aku sampaikan. Utusan istana menjawab dengan cuek. Padahal, para utusan istana ini hanya membuat janji kosong. Meskipun semua orang pun tahu akan hal itu, mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Long Anhai, apa kabar saudaraku yang pecundang itu di rumahmu? Xiaotian mendengus dengan angkuh.
Long Anhai sedikit marah saat Xiao Tian memanggilnya langsung dengan namanya. Namun, mengingat identitasnya yang sekarang ini, dia hanya bisa menahan amarahnya. Xiao Fen, dia baik-baik saja. Dia juga sudah pulih. Dia sudah pulih? Xiao Tian mengangkat alisnya karena terkejut. Dia yakin bahwa Xiao Fen terluka parah. Adalah sebuah keberuntungan baginya untuk selamat, tapi sekarang dia sudah pulih. Ya, dia sudah benar-benar pulih. Jawab Long Anhai, meskipun dia juga merasa ada sedikit kejanggalan. Skandal keluarga Long tidak boleh tersebar. Keluarga Long harus merahasiakan tentang Long Yi yang dilukai oleh menantu matri lokal keluarga Long yang dianggap pecundang itu. Jadi, selain keluarga Long, tidak ada yang mengetahui tentang itu. Orang tua Xiao Tian juga terkejut. Mereka tahu betapa parahnya putra sulung mereka terluka, tapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Utusan itu tidak mengatakan apapun. Sebagai seorang anggota istana, dia tidak tertarik dengan hal sepele seperti ini. Hanya sedikit orang di kota Jingchuan yang akan dihormati olehnya. Sudahlah. Sekarang aku adalah murid istana. Aku tidak peduli dengan seorang pecundang. Setelah berpikir sejenak, Xiao Tian melihat kepada utusan istana dan berkata, Tuan, mari kita pergi. Utusan itu pun mengangguk, kemudian dia melambaikan tangannya dan membawa Xiao Tian terbang ke udara. Mereka berubah menjadi cahaya bintang dan pergi. Baru pertama kali aku melihat utusan istana ilusi. Keluarga Xiao akan makmur di masa depan. Aku rasa status keluarga paling kuat di masa depan akan berubah. Aku sangat mengagumi bakatnya. Dia pasti memiliki masa depan yang cerah, jauh lebih baik dari saudaranya yang pecundang itu. Kerumunan orang berdiskusi dengan sangat heboh. Karena saat utusan istana ada di sana, mereka hanya berani untuk melihat dari jauh. Mereka bahkan tidak berani untuk bernapas. Namun sekarang, setelah utusan itu pergi, mereka bisa mengatakan apa saja. Beberapa bahkan mengejek Xiao Fen dengan membanding-bandingkannya dengan Xiao Tian. Namun, begitu pria ini berbicara, dia ditumbangkan oleh tinju yang entah dari mana datangnya dan langsung memuntahkan darah. Orang yang menghajarnya adalah Xiao Fen. Ketika dia tiba di rumah Xiao bersama Long Miaoyin, dia diam-diam memperhatikan hingga Xiao Tian pergi. Setelah memukuli pria itu, Xiao Fen dan Long Miaoyin pun berbalik dan pergi. Xiao Fen tidak membunuhnya. Dia hanya memukulinya dan orang ini akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Xiao Tian, suatu hari aku akan membuatmu membayar atas apa yang telah kamu lakukan padaku. Bab 6, Krisis Long Miaoyin. Setelah melihat kepergian Xiao Tian, Xiao Fen mulai merenung. Sebelumnya, dia tidak cukup percaya diri untuk bersaing dengan Xiao Tian karena bakatnya memang kalah jauh dari Xiao Tian. Namun sekarang, semuanya telah berbeda sejak dia mendapatkan diagram bintang. Setelah kembali ke keluarga Long, Xiao Fen langsung memasuki ruang rahasia, mencoba untuk mencapai dunia Qi sebelum Long Xiao Tian kembali. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Xiao Fen dan Long Miaoyin pergi keluar rumah Long pada hari ini. Bahkan, para pengiring juga tahu akan hal itu. Namun, hari ini utusan istana ilusi baru saja pergi sehingga kepergian mereka berdua bukanlah hal yang penting untuk mereka. Pada keesokan harinya, Long Miaoyin tidak ada di luar pintu ruang rahasia seperti biasa. Akan tetapi, pagi hari ini dia pergi ke halaman khusus untuk tamu keluarga Long. Dia tidak tahu seberapa kuat Xiao Fen sekarang. Menurutnya, dia memang bisa mengalahkan Long Yi, tapi masih ada perbedaan besar antara dia dan kakak tertuanya itu. Jadi, hari ini dia akan bertemu seorang tamu keluarga Long bernama Chu Hei yang berada di tahap pertama di dunia Qi. Hei memiliki status yang lebih tinggi di keluarga Long, setidaknya jika dibandingkan dengan dia yang merupakan putri keluarga Long dengan tanda lahir di wajahnya. Jadi, kata-kata Chu Hei akan lebih dihargai daripada dia. Long Miaoyin sangat berhati-hati agar tidak ada yang melihatnya. Ketika dia tiba, Chu Hei sedang berlatih di halaman. Nona Long, Chu Hei adalah seseorang yang ahli di dunia Qi, sehingga dia bisa merasakan akan apa yang sedang terjadi dalam jarak 100 meter. Tuan Chu! Long Miaoyin membungkuk pada Chu Hei terlebih dahulu. Chu Hei mengangguk dan bertanya, Kenapa Anda datang ke sini? Sejak dia menjadi anggota keluarga Long, Chu Hei hanya beberapa kali bertemu dengan Long Miaoyin. Dia merasa aneh bahwa dia bisa dengan mudah mengenalinya, mungkin itu karena cadarnya. Saya mempunyai sebuah permintaan. Saya memohon kepada Anda untuk membantu saya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Long Miaoyin hendak berlutut kepada Chu Hei. Setiap keluarga Long menginginkan Xiao Fen untuk mati, jadi tidak ada yang akan membantunya. Dengan demikian, satu-satunya orang yang mungkin membantu Xiao Fen adalah Chu Hei. Nona Long, apa maksud Anda? Sampaikan saja permintaan Anda. Chu Hei berkata dengan cemas dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Long Miaoyin tidak berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Chu, Xiao Fen telah menyakiti Long Yi dan kakak tertua saya, Long Xiao Tian, akan segera kembali. Itu artinya,
Xiao Fan akan dihukum dengan sangat berat. Xiao Fan? He terdiam sesaat dan dia segera mengingatnya. Apakah dia adalah si pecundang dari keluarga Xiao itu? Mendengar bahwa Xiao Fan disebut pecundang, Long Miaoyin hanya mengangguk meskipun dia terlihat sedikit malu. Saya dengar bahwa Long Yi terluka karena dia. Sementara, dia hanya berada pada tahap kelima di dunia sihir. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Long Xiaotian ingin bertarung dengannya. Kata Chu He terus terang. Tuan, saya mengerti akan betapa sulitnya untuk menghalangi kakak saya yang ingin menghajar Xiao Fan. Tapi bisakah Anda menasihati kakak saya untuk mengampuninya karena kakak saya akan mendengarkan perkataan Anda? Sebenarnya, ide Long Miaoyin sangat sederhana. Apabila tidak mungkin bagi Chu He untuk menghentikan Long Xiaotian jika dia ingin membunuh Xiao Fan. Jadi, ketika Xiao Fan sekarat, semua orang akan membantu Chu He untuk membujuk Long Xiaotian agar mengampuninya. Dengan begitu, setidaknya Xiao Fan bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup. Masalahnya adalah Xiao Fan tidaklah penting. Tentu saja, Chu He mengerti apa yang dia maksud. Dia merenung sejenak dan berkata, Nona Long, saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Malam ini saya akan pergi ke tempat Anda untuk memberi jawaban mengenai keputusan saya. Ya, terima kasih banyak, Tuan Chu. Kata Long Miaoyin dengan penuh semangat dan kemudian dia pergi. Jika Chu He setuju, setidaknya Xiao Fan akan mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup. Pada malam hari di tempat Long Miaoyin, Long Miaoyin menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan linglung hingga Chu He datang di malam hari. Chu He menepati janji dan Long Miaoyin mengajaknya masuk ke dalam kamar Long Miaoyin. Tuan Chu, apa keputusan Anda? Long Miaoyin sudah tidak sabar untuk bertanya akan keputusannya. Setelah mendengarnya, Chu He mengangguk dan ekspresi cabul muncul di wajahnya. Saya bisa membantu Anda. Benarkah? Terima kasih, Tuan Chu. Long Miaoyin mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tapi, apa yang akan saya dapatkan? Chu He mencibir. Ya. Mendengar kata-kata Chu He, Long Miaoyin terdiam karena dia memang tidak memiliki apapun untuk membalasnya. Haha, Long Miaoyin, kenapa kamu tidak bersamaku saja untuk malam ini? Itu bisa menjadi bayarannya. Senyuman di wajahnya semakin menjijikan. Chu He tidak seperti pria terhormat tadi siang. Tuan Chu, apa yang sedang Anda bicarakan? Saya sudah menikah. Long Miaoyin kaget dengan kata-katanya dan langsung melangkah mundur. Menikah? Hahaha, dia hanya seorang pecundang dan menantu matri lokal yang akan dibunuh oleh keluarga Long. Apakah kamu pikir dia akan selamat? Terus terang saja, kalau kamu memuaskanku, aku akan mencoba menyelamatkannya atau dia akan mati saat Long Xiaotian pulang. Setelah dia selesai berbicara, Chu He yang sebelumnya bertingkah alim langsung melompat ke arah Long Miaoyin dan mencoba untuk menelanjanginya. Tolong, tolong! Di dalam ruang rahasia. Aku tidak menyangka akan sangat sulit untuk menerobos. Setiap kali aku hampir berhasil, tenaganya akan memantul sehingga perisainya tidak pernah hancur. Sambil bergumam, Xiao Fan mulai merenung. Biasanya dia melihat adiknya, Xiao Tian, mencapai dunia Qi ketika dia berada di keluarga Long. Mencapainya memang sangat sulit, tapi tidak mungkin sesulit itu. Apakah ini karena keterampilan formula stoik naga dan gajah yang telah aku latih sangat tinggi, sehingga aku dapat mengalahkan orang lain di tahap yang sama, tapi akan jauh lebih sulit ketika aku ingin menerobos? Setelah merenung, Xiao Fan sedikit mengerti alasannya. Tingkat ini ditentukan oleh keterampilan seseorang. Kecuali jika ada celah besar di dunia itu, keterampilannya sangat penting jika dua orang berada di dunia yang sama. Xiao Fan dan Long Yi berada di tahap kelima di dunia sihir. Namun, berkat keunggulan akan keterampilannya, dia bisa mengalahkan Long Yi di pertarungan mereka yang sebelumnya. Sekarang aku tidak dapat mencapai dunia Qi dan aku tidak tahu tahap apa yang telah dicapai oleh Long Xiaotian. Meskipun aku belum pernah bertarung dengan seseorang yang berada di dunia Qi, aku yakin kalau aku cukup kuat untuk menghadapinya. Xiao Fan bergumam. Formula stoik naga dan gajah yang membuatnya begitu percaya diri. Keterampilan utama dalam dunia sihir adalah memperkuat tubuh seseorang. Formula stoik naga dan gajah benar-benar merupakan keterampilan yang paling kuat. Tolong aku. Tiba-tiba, Xiao Fan mendengar suara yang dia kenal sedang meminta bantuan. Suara itu adalah suara Long Miaoyin. Tanpa mengatakan apapun, Xiao Fan langsung berdiri dan bergegas keluar dari ruangan menuju kamar Long Miaoyin. Dalam waktu singkat, Xiao Fan telah sampai di kamar Long Miaoyin. Kamarnya hanya berjarak kurang dari 100 meter dari ruang rahasianya. Saat sampai di sana, dia melihat Chu He merobek pakaian Long Miaoyin. Setengah lengan Long Miaoyin telah telanjang. Henti!